dalam kerugian. Ini maknanya, bukan tafsirnya. Jadi beda antara tafsir dengan apa? Dengan makna. Jadi maknanya sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Bagaimana tafsirnya? Maka pengarang rahimahullah yang pertama beliau mentafsirkan al-awwalu annal murada minhu al-jinsu. Yang dimaksud dari kalimat al-insan adalah jenis manusia. Bandingannya bagaimana? Wa huwa qawlihim kathurat dirhamu fi aidin nasi. Banyaknya uang dirham di tangan manusia. Jadi semua dirham, semua uang dirham. Kalau seandainya al pada kalimat al-insan fungsinya adalah lil jinsi, artinya semua jenis manusia, baik itu yang muslim, yang kafir, yang mukmin, yang berbuat maksiat, masuk dalam kalimat ini. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua jenis manusia sungguh dalam kerugian. Jadi orang mukmin sungguh dalam kerugian. Orang kafir sungguh dalam kerugian. Orang yang muslim sungguh dalam kerugian. Orang yang taat kepada Allah juga sungguh dalam kerugian. Nah, ini nanti ada pengecualiannya. Jadi semua jenis manusia sungguh dalam kerugian. Wa yadullu ala hadzal qauli, tetapi menunjukkan atas pendapat yang pertama ini istisna'ul ladzina amanu minal insani, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua jenis manusia merugi semuanya. Yang muslim semua, yang kafir merugi semua, kecuali orang-orang yang beriman benar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya iman kepada Allah? Yang pertama, tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Waktu kita bilang amantu billah, aku beriman kepada Allah, hati kita benar beriman kepada Allah. Yang kedua adalah qaulun bil lisani, mengucapkan dengan lidah. Lidah kita mengucapkan amantu billah. Jadi tadi yang pertama yang disebut dengan iman adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Kemudian yang kedua wa qaulun bil lisani, mengucapkan dengan lidah kita, dengan lisan. Jadi hati membenarkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Lisan pun kita mengucapkan aku beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga wa amalun bil arkani, mengamalkan segala macam bentuk ibadah, kebaikan, takwa dengan anggota-anggota tubuh kita. Jadi iman itu 3 syaratnya. Mengamalkan berbagai macam ibadah, kebaikan, ketakwaan dengan anggota-anggota tubuh kita. Jadi iman tadi yang pertama membenarkan dalam hati. Yang kedua mengucapkan dengan lisan, dengan lidah. Yang ketiga mengamalkan segala macam bentuk ibadah, kebaikan, ketakwaan kepada Allah dengan anggota-anggota tubuh kita. Jadi kalau seandainya ada orang yang hanya lisannya mengucapkan kalimat amantu billah, tetapi hatinya tidak membenarkan kalimat amantu billah, bukan orang mukmin disebutnya. Atau ada orang yang hanya bilang amantu billah pada lidahnya, kemudian hatinya membenarkan kalimat amantu billah, tetapi ini orang tidak sholat, tidak puasa, tidak menunaikan zakat, tidak beribadah kepada Allah, maka sama. Ini orang belum dikatakan sebagai orang apa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian. Jadi Allah kecualikan semua jenis manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dalam apa tadi? Dalam kerugian. Ini tafsir yang pertama. Al
pada kalimat al-insan adalah lil jinsi. Maknanya apa? Jenis manusia. Tafsir yang pertama kita bisa katakan sesungguhnya semua jenis manusia sungguh dalam kerugian. Tadi pengecualiannya orang-orang yang beriman kepada siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 persyaratan. Yang pertama adalah membenarkan dengan hati, yang kedua mengucapkan dengan lisan, yang ketiga mengamalkan segala macam ibadah kebaikan takwa kepada Allah dengan anggota tubuh kita. Hati kita membenarkan, lidah mengucapkan, mata kita ibadah kepada Allah, tangan kita ibadah kepada Allah, kaki kita ibadah kepada Allah, seluruh anggota tubuh kita ibadah kebaikan ketakwaan kepada Allah. Maka inilah orang yang disebut dengan mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini ya. Jadi tafsir yang pertama, al-insan, al-nya pada kalimat al-insan adalah lil jinsi. Tafsirnya bagaimana? Sesungguhnya semua jenis manusia. Jadi begitulah mentafsirkan yang pertama, semua jenis manusia sungguh dalam apa? Dalam kerugian. Lah sampai sini ya. Kemudian yang kedua adalah al-muradu minhu syakhsun muayyanun. Yang dimaksud dengan kalimat al-insan adalah orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Orangnya sudah Allah tentukan. Ya Allah, jangan sampai na'udzubillah min zalik. Sudah Allah tentukan. Ini orang adalah orang yang sungguh dalam kerugian. Bagaimana uraiannya? Bagaimana rinciannya? Maka yang pertama, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu jama'atan minal musyrikina kal Walid ibn al-Mughirati wal Azib ibn Wa'il wal Aswad ibn Abdul Muttalib. Yang Allah maksud pada kalimat al-insan adalah sekelompok orang-orang musyrik. Siapa mereka contohnya? Al-Walid bin al-Mughirah. Dialah orang yang pasti dalam kerugian. Yang kedua, Al-As bin Wa'il. Yang ketiga, Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Ini 3 orang yang menjadi contoh orang yang sungguh dalam kerugian. Jadi yang pertama tadi adalah Al-Walid bin al-Mughirah. Yang kedua Al-As bin Wa'il. Yang ketiga Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Jadi artinya bagaimana penafsirannya? Sesungguhnya sekelompok orang-orang musyrik sungguh dalam kerugian. Untuk tafsir yang kedua ini, pada penjelasan yang pertama Allah berfirman innal insana lafi khusrin. Tafsirnya sesungguhnya sekelompok orang-orang musyrik sungguh dalam kerugian. Siapa contohnya? Tadi yang pertama Al-Walid bin al-Mughirah, yang kedua Al-As bin Wa'il, yang ketiga Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua, siapa yang Allah katakan sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian? Waqala Muqatilun, berkata Al-Imam Muqatil radhiyallahu anhu, kata beliau, nazalat fi Abi Lahabin. Ayat ini turun membicarakan tentang Abu Lahab. Ini Abu Lahab pamannya Nabi ini, tapi jahatnya luar apa? Luar biasa ini, luar biasa jahatnya. Padahal pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu ketika pernah membuat lubang, sengaja membuat lubang untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal lubang ini enggak terlalu dalam. Sampai dikatakan kepada pembantunya, tolong katakan kepada Nabi Muhammad, pamannya sedang sakit. Dia minta dijenguk. Nabi karena menjenguknya memang betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi keluar dari rumahnya, disampaikan pembantunya mengatakan demikian, wahai Rasulullah, paman kau sedang sakit.
Dia minta kau menjenguknya, maka langsung Nabi keluar rumah. Tapi sebelum keluar rumah, malaikat Jibril turun menyampaikan kalimat, wahai Rasulullah, baca kalimat sebelum kau berangkat, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata. Jangan lupa kita keluar rumah, jangan lupa kita baca doa tadi. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Bahkan ada bacaan-bacaan lain yang disunnahkan. Apa di antaranya? Membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, sampai selesai, sampai wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian yang ketiga, baca surah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kemudian membaca apa lagi? Banyak banget Ustaz ini. Kapan perginya kita? Emang demikian Nabi suruh dan perintahkan. Kita kan selalu yang Nabi perintahkan, yang Nabi suruh, selalu kita maksimal untuk melaksanakannya. Kan demikian. Jadi sebelum ke rumah tadi, di pagar pintu rumah kita baca kalimat Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian tadi baca apa tadi? Yang kedua, ayat kursi. Yang ketiga, li'ilah. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum selesai. Ini kapan berangkatnya ini? Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma. Terus sampai kalimat hatta matla'il fajr. Kemudian baca kalimat ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan biasa kita baca maliki yaumiddin. Nah, tambahkan dengan huruf apa tadi? Ya malika. Barisnya diganti menjadi fathah. Ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalimat yang dibaca, disunnahkan sebelum kita keluar daripada rumah kita. Bahkan ulama ada mengatakan Al-Ikhlasnya dibaca 10 kali. Subhanallah. 10 kali. Jadi pertama tadi Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata. Yang kedua baca ayat kursi. Yang ketiga baca li'ila fi Quraisy. Yang keempat baca Al-Ikhlas. Kalau ibu nggak sempat, bapak nggak sempat, sekali aja. Waktunya banyak, baca 10 kali. Kata istrinya, bapak lama banget sih. Al-Ikhlas 10 kali bacanya. Kemudian apa lagi tadi? Al-Qadar. Inna anzalnahu bi, sampai kalimat hatta matla'il fajr. Kemudian baca apa lagi? Ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyimpang sedikit. Masalah kul huwallahu ahad. Ini subhanallah ini. Jangan lupa kita. Tadi keluar rumah banyak yang sunnah kita baca. Sebelum masuk rumah pun sama. Sebelum masuk rumah ada beberapa yang sunnah untuk dibaca. Yang pertama, sunnah mengucapkan salam kepada keluarga kita. Jangan lupa ini. Jangan dulu good morning, jangan dulu selamat pagi, jangan dulu. Ucapkan terlebih dahulu kalimat apa? Assalamualaikum, itu minimal. Atau Assalamualaikum warahmatullah. Atau maksimalnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kenapa demikian? Orang yang mengucapkan salam kepada ahlinya, kepada istrinya, kepada anaknya, maka akan Allah berikan keberkahan di rumah tersebut. Subhanallah. Ini keberkahan bukannya itu harta, bukan. Bukannya kita punya kendaraan mewah, bukan. Keberkahan apa? Subutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan dari Allah
pada setiap ibadah yang kita kerjakan. Jadi Allah berikan apa? Kekuatan ibadah. Istri kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, maunya ibadah. Masuk rumah, pengennya baca Quran, pengennya baca selawat, pengennya baca istighfar. Masuk rumah pokoknya pengen duha, pengen qabliyah, pengen ba'diyah, enggak pengen macam-macam. Kenapa demikian? Rumahnya sudah merupakan rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian. Lebih enak kan seperti itu. Orangnya semuanya dekat kepada Allah. Ahli rumahnya, keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, mantunya dekat kepada Allah. Rumah ini rumah yang apa tadi? Yang diberkahi oleh Allah. Tadi yang pertama jangan lupa masuk rumah, sebelum kita masuk baca kalimat Assalamualaikum. Itu minimal. Maksimalnya tadi sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, apa yang dibaca sunnahnya? Surah Al-Ikhlas. Berapa kali? Boleh 1 kali, maksimal 3 kali. Bagaimana kisahnya? Salah seorang sahabat Nabi menyampaikan, yang bernama Sayyidina Imam Sahal bin Sa'ad, salah seorang sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah Munawwarah. Kata beliau, dulu pernah datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan masalah ekonominya. Dia sulit ekonominya, susah, sangat fakir. Langsung mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya seorang sahabat engkau yang miskin, yang fakir. Saya ingin kau berikan aku sebuah doa, sebuah amalan. Nabi langsung berikan amalannya. Apa amalannya? Wahai sahabat aku, sebelum kau masuk rumah, baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca sekali, diamalkan, subhanallah. Apa yang terjadi? Fa'adarrallahu rizqahu hatta qasama ay a'ta baina jiranihi. Allah limpahkan rezekinya, uangnya, hartanya. Yang tadinya susah jadi apa? Jadi senang, jadi kaya. Sehingga rezekinya, hartanya melimpah ruah, bisa membagi-bagi kepada tetangganya. Subhanallah. Sebab keberkahan membaca kalimat apa tadi? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi silahkan baca sampai rumah nanti. Pertama Assalamualaikum sampai selesai, maksimalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua baca surah Al-Ikhlas, boleh 1 kali atau boleh silahkan maksimal 3 kali. Belum selesai juga ini. Yang ketiga, disunnahkan membaca ayatul kursi. Allahullah. Jadi keluarnya baca ayat kursi, masuk juga baca apa? Ayat kursi. Sunnah demikian. Bahkan sahabat Nabi, siapa? Konglomerat di zaman Nabi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat yang sangat kaya, konglomerat di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau kalau masuk rumah beliau membaca di 4 sudut rumahnya. Apa yang dibaca? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, sampai kalimat wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi sunnah demikian. Sampai depan pintu rumah kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian baca tadi Al-Ikhlas, boleh 1 kali, boleh 3 kali. Kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. 4 sudut rumah kita. Ini belum selesai lagi, masih banyak. Kita depan rumah kita diam dulu. Kata orang, ini orang ngapain sih? Kok abis gaji baru begitu orang? Sudah berapa itu tadi? Yang pertama salam, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sunnah untuk membaca apa lagi? Kalimat la ilaha illallah. Al-Imam Al-Fatihah rahimahullah beliau mengatakan,
anna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tanfil faqra. Sesungguhnya membiasakan diri membaca kalimat la ilaha illallah sebelum masuk rumah dapat menghilangkan kefakiran, kemiskinan dari orang yang menempati rumah tersebut. Jadi subhanallah, Nabi udah mengasih agak memberikan kiat-kiat agar kita muslimah kuat dalam ekonominya, kan demikian. Ini penting sekarang ini. Muslimah, mukminah harus apa? Harus kuat perekonomiannya. Nabi sudah berikan kiatnya tadi. Membaca tadi yang pertama masuk rumah assalam, yang kedua adalah al-ikhlas, boleh sekali atau maksimalnya 2 kali. Yang ketiga ayat kursi, kemudian yang keempat la ilaha illallah. Yang terakhir belum selesai ini. Untuk masuk ini. Saya melihat guru saya seperti ini mengamalkannya, subhanallah. Saya ikuti guru saya dari belakang. Beliau kalau kesempatnya, beliau tidak langsung masuk. Pertama assalamualaikum, yang kedua beliau baca tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian baca lagi al-ikhlas. Kemudian baca lagi tadi apa? La ilaha illallah. Sekali aja. Jangan 1000 kali. Sekali aja. Yang terakhir ini, baca selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ada beberapa kesunahan yang sunnah sebelum kita masuk ke dalam rumah kita. Subhanallah. Nabi yang menjanjikan umatnya yang mengistiqamahkannya membaca secara kontinu terus menerus, maka akan Allah berikan keberkahan dan kekayaan dalam rumah tersebut. Subhanallah. Amalkan ya, amalkan. Ya, insya Allah harus diamalkan. Biar muslimah, mukminah kuat perekonomiannya. Amalkan ini. Jadi kita nggak perlu ke dukun, nggak perlu ke paranormal. Amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kan demikian sahabat Nabi. Sahabat Nabi semua paling banyak mereka pintar, paling banyak mereka kaya. Subhanallah. Kenapa sampai demikian? Bahkan ada yang sampai kuat sakti. Siapa di antaranya? Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau ini punya budak perempuan. Karena pengen dimerdekakan olehnya, ini budak perempuan sampai meracuni Al-Imam Abu Darda berkali-kali. Sampai 40 kali diracuni. Nggak mati-mati. Subhanallah, nggak mati-mati. Biasanya kalau sekali langsung apa? Langsung mati. Ini nggak mati, subhanallah. 40 kali nggak mati-mati. Sampai pada akhirnya pembantunya ini penasaran, membalikan diri, langsung nanya kepada tuannya, Al-Imam Abu Darda, wahai tuan, engkau ini dari golongan siapa? Golongan kami manusia atau golongan jin? Kata nggak apa, nggak mati-mati. Kata beliau, saya sama dengan Anda dari golongan manusia. Maka saya mengaku, wahai tuanku, saya sudah meracuni engkau sebanyak 40 kali. Kenapa engkau tidak mati-mati? Maka beliau langsung mengatakan, aku teringat dan aku mengamalkan yang Nabi perintahkan. Setiap kali aku ingin makan dan minum, aku tak lupa membaca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sebelum makan baca kalimat tadi. Di samping Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, jangan lupa baca kalimat tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas. Sahabat Nabi sudah buktikannya banyak. Mereka buktikannya. Ada yang ditawarkan oleh orang Nasrani untuk minum racun. Kalau engkau benar yakin dengan ajaran Nabi Muhammad, minum racun ini. Langsung diambil racunnya. Sebelum diminum diucapkan kalimat tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas sami'ul alim. Siapa yang melakukannya? Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, panglima perang
yang sangat berani. Beliau sebelum meracun, ini yang menawari siapa? Azimur Rum, pembesar Romawi. Dia katakan, kalau seandainya engkau benar yakin dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka silahkan minum racun ini. Dia sebelum minumnya mengucapkan kalimat tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas sami'ul alim. Dia minum tidak ada efeknya sama sekali, subhanallah. Jadi sahabat Nabi demikian, mereka kaya, mereka cerdas, mereka sakti, bukan karena mereka kedukun, bukan karena mereka keparanormal, tapi kenapa? Karena mereka mengikuti ajarannya, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dari sunnahnya demikian ya, diamalkan ya. Sebelum masuk rumah, tadi sunnah yang pertama, sunnah kita baca salam, yang kedua sunnah kita baca Qul huwallahu ahad, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca ya Malik. Itu keluarnya ya. Kalau masuknya Al-Ikhlas, kemudian baca la ilaha illallah, kemudian baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sini ya. Tadi tafsirnya, jadi Allah turunkan tadi kalimat innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Yang Allah maksud adalah siapa tadi? Abu Lahab. Ini Abu Lahab pas tadi ngaku-ngaku lagi sakit, Nabi keluar rumah beliau, Nabi langsung malaikat Jibril ajarkan sebelum Nabi keluar rumah baca kalimat tadi, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi berangkat ke rumah Abu Lahab. Kemudian ini Abu Lahab tadi sudah apa? Mempersiapkan apa lagi? Mempersiapkan lubang. Nabi ditahan oleh malaikat Jibril. Dia berhenti kawal Nabi Muhammad. Ditangkap ada lubang yang sangat besar. Nabi berhenti diam. Abu Lahab kesal. Selangkah lagi bukan maju. Kan lagi sakit pura-pura dia. Bapak di mana? Tempat tidurnya. Dia bangun. Dia kesal dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dia yang buat lubang, dia sendiri yang apa? Yang masuk dalam lubang tersebut. Maka sunnah tadi kita baca kalimat tadi, ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalimat innal insan lafi khusrin, yang Allah maksud adalah dari siapa? Kesungguhnya Abu Lahab sungguh dalam kerugian. Jadi yang pertama tadi Allah maksud tafsirnya sesungguhnya sekelompok musyrikin seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian yang kedua Al-As bin Wa'il, yang ketiga Al-Aswad bin Abdul Muttalib sungguh dalam kerugian. Yang kedua sesungguhnya Abu Lahab sungguh dalam kerugian. Yang ketiga wa fi khabarin marfu'in innahu Abu Jahlin. Dalam hadis marfu disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat innal insan adalah Abu Jahal. Ini Abu Jahal namanya Amr bin Aish. Namanya adalah Amr bin nama Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Abu Jahal namanya adalah Amr bin Hisham. Yang Nabi bilang Fir'aun hadil ummah, Fir'aun umat ini, Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham laknatullah alaih. Jadi innal insan tafsirnya sesungguhnya Abu Jahal sungguh dalam kerugian. Jadi yang pertama tadi tafsir innal insan sesungguhnya semua jenis manusia sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua sesungguhnya sekelompok orang-orang musyrik dalam kerugian, sungguh dalam kerugian. Contohnya Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Yang ketiga kemudian sesungguhnya Abu Lahab sungguh dalam kerugian. Kemudian yang keempat sesungguhnya Abu Jahal sungguh dalam kerugian. Lantas sabar kalimat apa tadi?
innal insana lafi khusrin. Ya sampai sini ya. Kemudian ada kalimat lafi khusrin. Al-khusr, apa maknanya? Al-khusr ini karena makna al-khusri halaka nafsihi wa umrihi illa al-mu'minal amila. Artinya al-khusr, rugi, adalah orang yang binasa dirinya, binasa umurnya. Umurnya binasa, dirinya binasa, kecuali illal mu'minal amila, kecuali orang mukmin yang mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap siapapun hamba Allah, dia mukmin tapi tak mengamalkan perintah Allah, maka binasa dirinya, binasa umurnya. Kecuali bagi siapa? Orang mukmin yang mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Fa innahu ma halaka umruhu wa maluhu li'annahu iktasaba bihi ma sa'adatan abadiyatan. Orang mukmin yang mengamalkan perintah Allah tidak akan binasa umurnya, tidak akan binasa hartanya. Kenapa demikian? Karena dia mengusahakan dirinya untuk memperoleh kebahagiaan yang selama-lamanya. Kan demikian. Mukmin, mukminah 24 jam yang dia pikirkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian. Bangun tidur dia ingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Lagi makan ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala macam aktivitasnya selama 24 jam tak lepas berinteraksi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengarang rahimahullah beliau mengatakan kerugian adalah kebinasaan umur dan diri kecuali orang mukmin yang mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah ya menjadi orang mukmin yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalimat lafi khusrin itu menggunakan kalimat nakirah, tidak lafil khusri, tetapi lafi khusrin. Tetapi menggunakan kalimat apa tadi? Lafi khusrin, nakirah, tidak lafil khusri, tidak menggunakan alif lam. Tetapi Allah sebutkan innal insana lafi khusrin. Kenapa demikian? Li'anna tadhkira yufidu tahwila taratan wa tahkira ukhra. Kalimat nakirah khusrin itu manfaatnya apa? Pertama, ancaman dari Allah. Yang kedua, penghinaan dari Allah. Jadi lafi khusrin Allah sebutkan menggunakan isim nakirah, tidak menggunakan alif lam. Innal insana lafi khusrin, tidak lafil khusri. Fungsinya apa? Tadi fungsinya sebagai ancaman dari Allah, yang kedua sebagai penghinaan dari Allah. Kalau kita merujuk kepada yang pertama, fa in hamalna 'alal awwali kanal ma'na innal insana lafi khusrin 'azimin la ya'lamu kunhahu illallah. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian yang besar, yang tahu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia semua dalam kerugian besar, yang tahu hakikatnya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, li'annahu waqa'a fi muqabalatin ni'amil 'azimah. Sesungguhnya dibandingkan dengan nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat Allah sangat besar, sangat banyak. Tangan ini nikmat dari Allah, kaki nikmat dari Allah, mata nikmat dari Allah, semuanya besar nikmat dari Allah. Coba Allah ambil nikmatnya, kaki kita kesemutan, udah gak enak. Misalnya gigi yang sudah biasa enak kita pakai untuk makan, Allah ambil nikmatnya, sakit gigi, bagaimana rasanya? Gak enaknya luar biasa. Sedikit Allah ambil itu nikmat, itu kita merasa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu demikian. Dosa yang kita kerjakan tidak sebanding dengan apa? Nikmat Allah yang sangat besar. Oleh karena itu ulama mengatakan tidak pantas kita selaku hamba Allah untuk berbuat dosa kepada Allah.
Tidak pantas selaku hamba Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa demikian? Allah Tuhan yang maha pengasih, Allah Tuhan yang maha penyayang, Allah memberikan semua yang kita butuhkan. Kan demikian. Pengen air ada nggak? Ada. Pengen makan? Ada. Semua Allah sudah persiapkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya kita seorang hamba Allah tak pantas sedikit pun untuk berbuat dosa kepada Allah. Kenapa demikian? Tuhan kita, Tuhan yang sangat penyayang, Tuhan yang sangat pengasih pada semua hamba-hambanya. Subhanallah ya. Makanya kita sangat rugi apabila kita menggunakan umur kita untuk apa? Untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini ya. Itu yang pertama. Kalau kita menjelaskan makna yang tidak tahwil, ancaman dari Allah. Yang kedua adalah fa in hamalnahu 'ala tsani. Kalau kita menjelaskan yang kedua, yaitu adalah at-tahqir, Allah menghinakan manusia. Maka maknanya apa? Kanal makna anna khusranal insan duna khusranis syaitan. Kerugian manusia di bawah kerugian syaitan. Jadi pasti rugi siapa? Setan. Setan punya biangnya, punya induknya yang bernama iblis. Siapa nama iblis? Azazil. Siapa namanya? Azazil. Jangan beri nama anak Azazil. Itu nama iblis. Jadi iblis induk daripada setan dan jin. Jin, setan itu merupakan zuriyah, keturunan dari iblis. Induknya iblis. Seperti manusia, siapa induknya? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian menjadi manusia. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Cina, ada dari Asia. Sama dengan iblis. Iblis induknya. Jadi siapa namanya? Azazil. Punya anak keturunan yang disebut dengan syaitan dan apa? Dan jin. Setan semuanya ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Sementara jin ada yang beriman kepada Allah, juga ada yang tidak beriman kepada Allah. Makanya kita sering bilang apa? Jin muslim. Jin ini apa? Jin muslim ini. Kenapa demikian? Ya betul. Karena di antara jin ada yang beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerugian manusia ini di bawah kerugian setan. Kenapa demikian? Wa fihi bisyaratun anna fi khalqi man huwa a'sa minka. Di sini ada kabar gembira bahwa di antara makhluk Allah ada yang lebih membuat pelanggaran hukum kepada Allah yang lebih daripada manusia. Siapa itu? Setan. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita berbuat dosa, kita tobat kembali kepada Allah, pasti Allah ampuni dosa-dosa kita. Dua tafsir yang kedua dari kalimat tadi apa? Innal insana lafi khusrin. Nah, sampai sini? Tadi ada interaksinya? Masih lama? Apa yang mulai? Masih lama? Iya. Ini kalimat ini